Jemaat yang terkasih, kita barusan memperingati Advent pertama sampai Advent yang keempat. Kita ketahui bahwa makna Advent adalah untuk memperingati kedatangan Sang Mesias di dalam Yesus Kristus yang lahir. Nah, saat kita merayakan atau memperingati masa Advent, sekaligus kita berfokus kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, saat kita memperingati masa Advent, sesungguhnya kita juga mempersiapkan diri untuk boleh mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Namun pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di saat kita menjelang Natal atau memasuki Natal, kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita membaca sebagian firman Tuhan, yaitu di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan sebuah ilustrasi. Pada tahun 2018 di Thailand, ada 12 anak laki-laki dan seorang pelatih sepak bola. Mereka masuk dalam sebuah gua yang berliku-liku dengan maksud untuk menikmati suatu petualangan pada sore hari. Karena air pasang yang tidak terduga menggenangi gua pada waktu itu, maka mereka berusaha untuk masuk dan semakin masuk ke dalam gua itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka masuk dalam gua itu, mereka tidak bisa keluar lagi. Lalu mereka berada di dalam kegelapan. Dan di saat mereka berada di dalam gua yang gelap, mereka sangat berharap supaya ada terang, supaya ada pengharapan, supaya ada bantuan, sehingga mereka boleh diselamatkan. Untungnya pemerintah kemudian mengetahui hal itu dan mengirim regu penyelam dan pada waktu itu untuk menyelamatkan mereka. Dan selama 2,5 minggu baru mereka bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya menggambarkan suatu dunia di dalam kegelapan. Dunia yang gelap ditandai dengan pemberontakan, ditandai dengan kekerasan, dengan keserakahan, dengan kemurtatan. Dan pada waktu itu mereka menuju kehancuran. Dan kehidupan situasi bangsa yang berada dalam kegelapan itu digambarkan sebagai cahaya pengharapan yang sudah hampir padam. Mereka sudah redup dan istilahnya mereka sebentar lagi mereka akan mati total cahaya pengharapan itu. Meskipun demikian, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesaya bersikeras. Dia meyakini bahwa pengharapan itu masih ada, meskipun pengharapan sudah redup. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesaya percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Karena rahmat Allah Tuhan yang besar itulah, maka dalam Yesaya pasal 8:23 itu dikatakan, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit ini. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan tidak pernah meninggalkan umatnya berada di dalam bayang-bayang kehancuran. Nabi memberikan suatu pengharapan kepada bangsanya. Sehingga dikatakan di dalam Yesaya pasal 9:1b, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi Nabi Yesaya memberitakan pengharapan bagi bangsanya, mengacu kepada masa kedatangan Yesus Kristus. Dia adalah terang yang akan menghalau kegelapan akibat dosa itu. Dan berbicara tentang terang yang besar. Terang itu sesungguhnya ada di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 dicatat dan ditegaskan kembali bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita hidup dalam masa kegelapan. Tapi meskipun kita hidup dalam masa kegelapan karena dosa ini, maka
kita harus ingat bahwa berita pengharapan Yesaya ini hari ini juga akan diberitakan kepada kita. Bahwa di dalam kegelapan ini ada Mesias, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah terang dunia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, seberapapun gelapnya situasi kehidupan kita, seberapapun gelapnya hati kita karena dosa, Tuhan masih mencintai kita. Tuhan ingin memberikan pengharapan kepada kita, supaya kita pun boleh percaya dan kita boleh memperoleh keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai aplikasi yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih belum percaya pada Tuhan, hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengundang Yesus Kristus, terang itu sendiri, masuk dalam hati Bapak Ibu Saudara, untuk boleh sungguh menjadi Tuhan, menjadi juru selamat saudara, sehingga saudara boleh diselamatkan karena kegelapan dosa. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah percaya pada Tuhan, kita telah di dalam Kristus, kita menjadi anak Allah. Maka jadilah pelita, jadilah terang, dan bersinarlah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyinari dunia yang gelap, akan menempatkan Bapak Ibu Saudara dimanapun juga. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menjadi terang, menjadi pelita yang dipakai Tuhan untuk menerangi dunia ini. Kiranya renungan Natal pada tahun ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal. Amin.